Selamat datang di Training Life Plan hari kedua. Di hari pertama kemarin kita sudah berlatih menemukan apa-apa yang benar-benar kita inginkan, apa-apa yang benar-benar ingin kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mulai melatih diri kita untuk berpikir tanpa batas, menggunakan kreativitas kita untuk melampaui hambatan-hambatan internal yang mungkin selama ini mensabotase diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan kita pun sudah mulai berlatih bagaimana menemukan, mengidentifikasi sumber daya di dalam diri kita yang dapat kita manfaatkan untuk membantu perwujudan dari impian kita. Nah, hari ini, di hari yang kedua ini, kita akan memfokuskan pelatihan kita pada bagaimana menetapkan tujuan yang masuk akal. Dalam proses mencapai sukses, dalam proses mencapai impian-impian kita perlu memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Pepatah dari Tiongkok menyebutkan perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Demikian juga proses mewujudkan impian-impian besar di dalam hidup kita, dimulai dari bagaimana kita berhasil mewujudkan tujuan-tujuan jangka pendek yang kecil, yang realistis, kehidupan kita. Saat kita berhasil mencapai satu tujuan kecil, satu langkah pertama, di sanalah kepercayaan diri kita meningkat. Di sana juga kapasitas kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar menjadi meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mulai saat ini merancang tujuan-tujuan apa saja yang perlu kita capai di tahun 2015 ini untuk memastikan tujuan-tujuan besar kita di masa depan menjadi lebih mudah untuk kita wujudkan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menentukan kriteria tujuan yang terencana dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan tujuan-tujuan kita. Dan yang ketiga adalah menemukan faktor why, menemukan big why, alasan besar kenapa kita perlu mewujudkan tujuan tersebut. Mari kita mulai dari bahasan yang pertama tentang kriteria. Kita tentu pernah mendengar istilah SMART dalam konteks goal setting. Kita akan menggunakan konsep yang sama, hanya saya menambahkan 2 faktor tambahan. Saya menyebutnya dengan SMARTER: specific, measurable, actionable, realistic, time frame, exciting, dan relevant. Sebuah goals perlu memenuhi 7 kriteria ini. Sebuah goals harus spesifik. Sebuah goals yang tidak jelas, sebuah goals yang terlalu abstrak, sebuah goals yang terlalu global membuat kita kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk mencapainya. Sebuah goals juga harus terukur, sehingga kita bisa tahu berapa lama lagi kita mencapai sana. Demikian juga sebuah goals harus actionable. Harus menggunakan kata kerja, harus berorientasi pada tindakan sehingga goals tersebut benar-benar dapat kita kerjakan di kehidupan kita. Kemudian sebuah goals pastikan dia realistis. Artinya apa? Artinya kita benar-benar memiliki sumber daya untuk mencapainya. Dan pastikan ada time frame-nya, ada batas waktunya. Saya tambahkan 2 hal lagi, exciting dan relevant. Artinya apa? Sebuah goals benar-benar harus membuat kita bergairah untuk mengejarnya. Harus benar-benar membuat kita tertarik untuk mengejarnya. Serta tetap relevan dengan konteks kehidupan kita secara umum. SMARTER. Pastikan setiap goals yang kita tulis memenuhi 7 kriteria SMARTER ini. Dan jangan lupa, tuliskan goals Anda. Tuliskan tujuan Anda. Jangan hanya memikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi tuliskan apa yang Anda inginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gail Matthew menguatkan bahwa seseorang yang menuliskan tujuannya secara spesifik, 42% lebih potensial untuk mengubah tujuannya ini benar-benar menjadi nyata dibandingkan dengan mereka yang tidak menuliskan. Jadi, yang pertama, ketika Anda menentukan sebuah tujuan, pastikan
tertulis dan memenuhi 7 kriteria SMARTER yang tadi saya sebutkan di atas. Penjelasan lebih detail tentang hal ini yang bisa Anda baca di modul yang sudah saya siapkan. Yang kedua, poin kedua adalah menentukan prioritas. Berapa sih idealnya goals atau tujuan yang kita perlu kejar dalam waktu setahun ke depan? Saya menemukan bahwa sebuah tujuan akan efektif bila dalam satu jangka waktu yang sama, dia tidak melebihi dari 3 tujuan. Kenapa? Ada sebuah hukum, semakin banyak tujuan yang kita kejar, semakin sedikit tujuan-tujuan yang terrealisasi dengan baik. Hukum berbalik hasil. Semakin banyak tujuan yang ingin kita capai, semakin sedikit tujuan-tujuan yang terrealisasi dengan baik. Sehingga kita batasi saja 2 atau 3 tujuan besar dalam 1 tahun ke depan. Sehingga kita bisa menjadi lebih fokus. Lebih fokus untuk benar-benar mewujudkan apa-apa yang sudah kita tuliskan. Jadi kira-kira 3 tujuan terpenting apa yang perlu Anda wujudkan di tahun 2015 ini? Di dalam workbook dan di dalam modul, penjelasan tentang bagaimana kita memprioritaskan dan membreakdown, memecah tujuan-tujuan besar menjadi tujuan-tujuan yang kecil, yang lebih realistis, dijelaskan secara detail. Silahkan Anda baca, Anda praktekkan, dan Anda latih. Poin yang terakhir adalah menemukan faktor big why. Sebuah tujuan harus memunculkan motivasi internal, ketertarikan untuk mengejarnya. Sehingga Anda perlu menuliskan 5-7 alasan kenapa tujuan itu penting buat Anda. Kenapa Anda perlu benar-benar mewujudkan tujuan tersebut. Tanpa itu, Anda akan kehilangan motivasi saat di tengah jalan Anda mengalami hambatan-hambatan. Menemukan big why, menemukan alasan kenapa tujuan itu penting adalah satu langkah yang sangat krusial ketika Anda benar-benar ingin dapat berkomitmen terhadap tujuan-tujuan Anda. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menetapkan sebuah tujuan yang masuk akal. Yang pertama adalah pastikan tujuan tersebut tertulis dan memenuhi kriteria SMARTER, spesifik, terukur, berorientasi tindakan, realistis, berbatas waktu, menarik, dan relevan. Yang kedua, tentukan prioritas. Apa 3 tujuan terpenting yang perlu Anda capai di 2015 ini? Dan yang ketiga, temukan alasan yang sangat-sangat kuat. Temukan faktor big why. Kenapa Anda perlu mewujudkan, kenapa Anda harus mewujudkan, kenapa Anda memilih untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini di 2015 ini. Sekian dari saya, selamat berlatih. Sampai jumpa di modul berikutnya. Salam hangat, Darmawan Aji.